diunggulkan. Bukan belum apa-apa bicara nasab, bukan belum apa-apa orang harus hormati saya karena saya cucu dan raja, karena saya cucunya raja. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif au alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Itu termasuk ini secara tersirat mengatakan, hei kalian itu bukan zuriyah Rasul, wahai keturunan Sunan Gunung Jati. Kalau mengatakan itu kepada kesultanan, contoh sultan-sultan, Gusti Patih ini, kepada ulama-ulama dari zuriyah Wali Songo, zuriyah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah terus bagaimana, Beb? Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan, tapi Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Gubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau kita menyebutkan, hei kalian itu sudah terputus, hei kalian itu bukan zuriyahnya Rasulullah, karena Wali Songo itu bukan zuriyah Rasulullah. Kalau dengan sengaja dan tahu dia bahwa itu tidak benar, dengan sengaja menuduh tersebut, maka kembali kepada dirinya. Ilmu nasab nggak bisa begitu, nggak bisa sembarangan. Harus ada syahid, harus ada saksi, harus ada ini, harus lengkap sampai kelimanya. Kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. 432 aja nggak bisa, ditolak sama Robito. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28 gara-gara bangun tidur doang dipermasalahin, goblok. Kalau dia mengaku cucu Nabi di hadapan publik untuk memecah belah, boleh bagi siapa yang mendengarnya untuk datang ke polisi untuk melaporkan dia melakukan kebohongan publik. Biar diuji di pengadilan apa betul dia sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak dianggap saya berdusta, saya akan bacakan silsilah ini. Ya. Di sini bahkan sampai Sultan Hasanuddin dulu. Bukan sampai Sultan Hasanuddin saja, ini dibuat skema. Tapi ada keterangan di dalamnya, di antara keturunan-keturunannya adalah Salatin, Cirebon, wa Banten. Di antaranya Sultan-Sultan Cirebon, Sultan-Sultan Banten, ada di sini keterangannya. Ya, bukan saya mau cari muka lain sebagainya, muka saya sudah nempel. Dimanapun saya selalu menjelaskan ini jawaban untuk orang-orang yang ingkar. Wali Songonya habaib, karena satu rumpun dengan kita orang, dengan anak bin Smith, Al-Haddad, Wali Songo, Al-Aidid. Tapi beliau-beliau para Wali Songo, Nagobatul Ashraf, di sini telah disebutkan nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada dalam daftar, nggak diakui. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Bukan karena nasabnya, tapi karena takwanya. Tinggi pangkatnya, bukan karena nasabnya, tetapi karena ilmunya. Ini yang harus diajarkan kepada umat Islam seluruh Indonesia. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Mau protes ke Robito, ayo. Mau protes ke Nagobatul Ashraf, Habib Ali Zainal Abidin. Karena pada dasarnya orang yang mengaku-ngaku bernisbah kepada yang bukan ayah kandungnya, kufur hukumnya, kata Rasulullah. Di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada, manid da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu. Siapa orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan ayahnya, bukan nisbat keturunannya, leluhurnya, dia tahu itu, dia sengaja melakukannya, bahwa kufur atau faqad kafara dalam riwayat yang lain, maka sungguh-sungguh telah kufur. Tapi kalau indikasinya sudah mau memecah umat Islam, apalagi memecah belah
antar suku, memecah belah bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke sudah 70 tahun merdeka. Di dalam suka dan duka kita bisa membawa Indonesia sampai hari ini. Tidak ada perang saudara, kalaupun ada kecil sekali frekuensinya. Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang tidak bernasab kepada selain bapaknya, dia nggak mau akui bapak kandungnya, mal'un, terkutuk, terlaknat, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah. Di dalam riwayat yang lainnya ada juga keterangannya, man raghiba an abihi, siapa orang yang membenci ayahnya, siapa orang yang tidak mengakui garis keturunan ayahnya, dia malah menyandarkan kepada yang lainnya, maka sama saja ketika dia sengaja melakukannya, faqad kafara, kufur hukumnya. Dan di dalam riwayat yang lainnya ada kelanjutan kalimat dari Rasulullah, man qala li akhihi ya kafir aw aduwallah, siapa orang yang mengatakan kepada saudara muslimnya ya kafir atau hei musuhnya Allah. Nah, kebanyakan wali songo, anak-anak para wali songo, kenapa? Karena tidak menjaga. Mereka tidak menjaga. Jadi jangan salahkan Robito, jangan salahkan Nagoba. Kalau Robito, kalau Nagoba mengeluarkan surat bahwasanya ya memang nggak ada. Karena tidak menjaga tadi. Dan sekalipun ada dari jalur dia sama dengan mengatakan hei kafir, berarti karena orang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya dengan sengaja kufur hukumnya. Berarti kalau kita menuduh mereka beliau-beliau ini putus, berarti kita menuduh mereka itu kufur. Kalau ternyata tidak benar dan bahkan buktinya otentik, di Kesultanan masih ada manuskrip silsilah dari Sunan Gunung Jati, dan itu benar, valid, kemudian divaliditas juga oleh ulama dari Hadramaut, maka berarti kalau dengan sengaja menuduh sama dengan menyebutkan kafir, balik lagi kepada yang menuduhnya. Bukan hal yang ringan. Kalau tidak tahu, wis menang baik. Tapi kalau dia hanya mengaku cucu Nabi, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk puasa, mengajak orang untuk bersatu, mengajak orang untuk memuliakan ulama, maka kita biarkan. Jadi pada dasarnya lembaga nasab itu hanya pengen nasab yang ada itu dijamin keabsahannya, dijamin kebenarannya, kesohihannya. Yang nggak jelas nggak ada. Kalau masih ngotot pengen jadi Habib atau mau diakui, ya udah cari yang jelas keabsahannya. Datang ke Robito, kalau diakui, diteliti dengan benar ya udah. Anak nggak mau jadi Habib, dikiranya enak kali. Jangan menggunakan nasab untuk ngasab, artinya mencari uang. Yang penting akhlak. Karena kata baginda Rasulullah SAW, ya Bani Hashim, la ya'tini nasu yawmal qiyamati bi'a'malihim wa ta'tuni bi'ansabikum. Hai Bani Hashim, keluargaku, jangan sampai nanti manusia pada hari kiamat datang kepadaku dengan membawa amal mereka, tapi kalian cuma membawa nasab kalian saja. Nanti memalukan. Syaraful ilm am syarafun nasabin nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para haba. Para ulama sepakat, maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama, garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, zat, darah daging. Tidak ada yang lebih merasa mulia kecuali dengan takwa. Itulah ajaran agama Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut ana, adalah para haba. Kenapa? Zat. La u'adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Kalau mau mulia, bertakwalah. Kalau mau tinggi pangkatnya, maka berilmulah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Selain takwa dan ilmu dalam agama Islam tidak dicatat. Auqala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu Habib
satu syarif, satu syahid afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Kemudian man ayyara man batta bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Siapa orang yang amalnya sedikit atau amalnya buruk, maka nasabnya tidak akan menolongnya mempercepat sampai pada keridhaan Allah, tidak akan mempercepatnya sampai pada kemuliaan. Nah, terus kok bisa, Beb? Karena banyak anak cucu keturunan Wali Songo. Wali Songonya habaib. Cuma keturunannya anak cucunya ini selama rentan waktu 500 tahun mereka tidak mau menjaga itu. Baik, saya bacakan supaya otentik. Ada Kanjeng Sinun, dari mulai Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati, Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Gelar Syarif itu sama dengan Sayyid, sama dengan Habib. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasannya tidak semua dzurriyyah Rasul langsung dikatakan Habib, tidak. Tidak. Hanya orang yang sudah umurnya matang, dewasa, alim, kemudian akhlaknya bagus. Namun sekarang ada upaya-upaya untuk mengadu domba antara umat Islam dengan umat Islam lainnya, memecah belah antara satu umat Islam dengan kelompok umat Islam lainnya. Ini tidak boleh dibiarkan oleh para ulama. Ada Habib kelakuannya nggak bener. Ada Habib suka mabok, suka maksiat, suka zina, suka melacur. Kalau ada habaib yang seperti itu, wajib ente tegur, wajib ente nasihati. Tidak boleh dibiarkan oleh para santri. Para ulama harus ngomong, para ulama harus bersuara. Kalau ente nggak tegur, kalau ente nggak nasihati, para habaib, para anak cucu Rasulullah yang melakukan maksiat, ente sebagai umat yang nggak tegur, ente nggak nasihati, besok di akhirat ente bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Rasulullah SAW. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya, dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kalau orang yang sudah tidak terkonfirmasi sebagai cucunya baginda Nabi, kemudian datang ke umat Islam untuk memecah belah umat Islam, dia mengaku-ngaku cucu Nabi di hadapan publik, ini punya konsekuensi besar terhadap agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.